3. Kita bicarakan minggu lalu. Ada yang masih ingat materi minggu lalu? Halo? Ya, silahkan Diva. Dalam tesis. Oke. Minggu lalu kita bicarakan topik tujuan tesis. Topik dan tujuan. Oke. Baik, terima kasih yang sudah membantu saya. Ya. Minggu lalu kita bicarakan tentang topik tujuan tesis. Perumusan topik tujuan tesis ini merupakan yang paling krusial, paling penting yang harus dilakukan ketika kita membuat tulisan. Nah, hari ini kita maju lagi nih, melangkah ke tahap berikutnya, yaitu menyusun kerangka karangan. Ya, saya indikan dulu ya, kita mulai kelas, kita akan bicarakan tentang kerangka karangan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Materi kita hari ini adalah perencanaan tulisan ilmiah kerangka karangan. Belum kelihatan ya? Belum. Ya. Ya, baik, sudah kelihatan ya? Kita akan bicarakan tentang perencanaan perencanaan penulisan ilmiah. Bagian yang kedua, kita bicarakan kerangka karangan. Kemarin topik tujuan tesis, sekarang kerangka karangan. Ya. Nah, minggu lalu saya menyampaikan bahwa ada kesamaan antara kerja-kerja kita sebagai peneliti atau sebagai penulis dengan arsitek. Ya. Arsitek dia beraliran barok. Itu sudah spesifik sekali, ya. Nah, merumuskan konsep dasar ini dalam tulisan, dalam penelitian ini diterjemahkan dengan merumuskan topik tujuan tesis. Setelah konsep dasar selesai, maka yang dilakukan oleh arsitek maupun penulis adalah membuat rancangan atau desain ya. Arsitek yang membuat rancangan bangunan ya, ruang kamar di mana, ruang tamu di mana dan sebagainya. Sementara penulis ya, setelah tesisnya jelas, setelah tesisnya fix dan benar, maka dia harus membuat rancangan tulisan. Rancangan tulisan atau kerangka karangan inilah yang akan kita bahas hari ini ya. Nah, langkah ketiga setelah merumuskan rancangan adalah mendata semua keperluan. Berapa semen, berapa truk pasir, berapa pekerjanya, berapa batu bata, dan sebagainya. Nah, kalau kita sebagai penulis atau peneliti, maka yang harus dilakukan adalah mendata perlu teori apa, respondennya siapa, ya. Kemudian kapan mau melakukan penelitian lapangan misalnya. Nah, setelah semuanya siap, baru mulai membuat pekerjaan, ya. Nah, kemarin juga minggu lalu saya sudah sampaikan ini, bahwa merumuskan konsep dasar sebagai langkah pertama Baik, minggu lalu saya menyampaikan bahwa ya ini ada rumusan konsep dasar terdiri atas 2 langkah ya. Kok nggak mau dia? Kenapa ya? Ini dia. Menentukan topik tujuan tesis ya. Setelah tesisnya jelas, maka merumuskan tesis dalam kerangka karangan. Minggu lalu Anda sampai pada pemahaman bahwa tesis yang berbeda akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda, teori yang berbeda. Ya, mari kita lihat. Nah, kita hari ini akan bahas kerangka karangan ya, Nak ya. Nah, kerangka karangan secara definisi adalah sebuah rencana kerja yang memuat garis-garis atau poin-poin dari suatu karangan yang akan dibuat. Jadi dia rencana kerja, Nak, ya, apa saja yang akan dibahas, ya. Nah, saya mau kemari dulu. Kenapa sih harus membuat kerangka karangan? Ya. Bentar ya, saya mau ini dulu deh. Saya mau stop share dulu. Ya. Kira-kira berapa ya, tahun sampai 2004 itu saya mengajar di sebuah sekolah, lalu kemudian di sebuah SMA ya, saya masuk. Lalu ada mata pelajaran penulisan ilmiah. Saya minta mahasiswa untuk merumuskan tesis, kemudian kerangka karangan. Lalu satu kelas itu hanya ada 20 orang.
19 dari siswa di kelas saya protes. Bu, kami ini udah kelas 3 loh, Bu. Itu yang di pojok sana, Bu, dia udah dapat beasiswa untuk sekolah di beasiswa untuk kuliah di Inggris. Itu yang sebelah sana dapat kuliah dapat beasiswa ke Turki, Bu. Yang satunya lagi dapat ke Saudi, Bu. Apakah kami anak-anak SMA yang sebentar lagi akan jadi mahasiswa ini masih perlu membuat kerangka karangan? Saya katakan, itu perlu, nah. Tidak ada urusan antara kerangka karangan dengan level pendidikan. Tapi kan, Bu, katanya, mereka protes. Tapi kan, Bu, kerangka karangan itu levelnya SD, Bu. Biasanya dikerjakan oleh anak SD kita loh, kami ini loh, sudah mau kuliah. Jadi udah pinter, Bu, pasti bisa ini, Bu, pasti bisa nulis kok, Bu. Gitu. Jadi tanpa harus buat kerangka karangan pasti bisa, gitu. Anak-anak ini saya lihat ketika si satu anak ini bicara, semuanya tepuk tangan, semuanya mendukung kecuali satu anak. Terus saya tanya, ini yang tepuk tangan berarti setuju ya dengan pendapat temannya ya? Oh iya, Bu, pasti benar, Bu, dia, Bu, gitu. Dia loh kepala suku kami, Bu, gitu. Lalu satu orang yang tidak setuju ini saya tanya, bagaimana pendapat kamu? Apakah kamu punya pandangan yang sama dengan 19 teman-temanmu ini? Lalu lalu jawabannya cukup mencengangkan. Mohon maaf ya, Bu, ya. Saya sebetulnya setuju 1000% dengan teman saya ini, Bu. Nggak perlulah kami anak SMA ini bikin kerangka karangan. Kami pintar kok, Bu, bisa kok Ibu nulis gitu. Tanpa harus membuat kerangka karangan. Ibu tidak perlu meragukan kemampuan menulis kami. Tapi ayah saya mengajarkan, ilmu itu hanya akan berkah kalau kita nurut, tunduk, patuh pada guru sepanjang tidak melanggar aturan Tuhan. Jadi saya memilih untuk ikut aja deh apa kata ibu, setidak logis apapun. Rasanya saya perlu bazooka, perlu mobil tank menghadapi anak-anak ini. Karena memang anak-anak yang saya hadapi ini adalah anak-anaknya anggota DPR ya waktu itu ya. Anak-anak anggota DPR dari fraksi PKS, Golkar, PAN gitu kan. Mereka terbiasa berdiskusi, protes, dan debat. Jadi guru-gurunya juga didebat. Kalau nggak pinter-pinter amat, habis itu gurunya. Lalu saya menghargai anak ini ya, karena dia berusaha untuk mencari keberkahan ilmu dengan nurut, patuh, taat pada gurunya. Maka akhirnya saya putuskan, oke, kalau begitu kelas kita bagi 2 ya. 10 orang, 10 orang minggu depan harus membuat tulisan dengan melampirkan kerangka karangan. 10 orang lagi tidak perlu membuat kerangka karangan, langsung menulis saja, gitu. Maka yang kelompok yang kedua ini yang tidak perlu membuat kerangka karangan ya akhirnya rebutan ke situ semua, tapi akhirnya diundi. Yang dapat kelompok pertama menulis dengan kerangka karangan itu pada protes tuh. Aduh, sial banget hidup gue gitu kan. Aduh, rempong banget. Aduh, level gue turun nih dari SMA ke SD gitu kan. Lalu yang yang kelompok yang kedua gitu ya, yang menulis langsung saja tanpa kerangka karangan, mereka merasa bahwa saya akan buktikan ibu ya bahwa ibu salah. Nggak perlu nulis itu pakai kerangka karangan, Bu. Potong kelingking saya. Ada tuh kepala sukunya bilang begitu. Potong kelingking saya kalau nanti kualitas tulisan saya nggak bagus. Saya akan buktikan ke ibu bahwa menulis itu tidak perlu membuat kerangka karangan gitu. Oke, saya ikuti permainan itu ya sebagai guru gitu, walaupun aduh sebetulnya saya loh waktu saya kuliah saya kenyang demonstrasi, saya kenyang di senat mahasiswa, saya kenyang mengospek mahasiswa gitu ya. Tapi karena profesi saya sebagai guru, saya nggak tega untuk menyerang siswa saya gitu ya. Akhirnya ya sudah terjadilah begitu dibagi 2. Nah, minggu depannya apa yang terjadi? Minggu berikutnya ketika mereka membawa tulisan yang menggunakan kerangka karangan saya taruh di sebelah kiri, yang tidak menggunakan kerangka karangan saya taruh di sebelah kanan. Saya minta kepala sukunya yang kebetulan ada di kelompok yang tanpa kerangka karangan ini untuk mengambil tulisan lalu membacakan hasil tulisannya. Apa yang terjadi, Nak? Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah paragraf pertama dia bicara tentang A. Paragraf kedua bicara tentang B, paragraf ketiga bicara tentang C, paragraf keempat bicara tentang A, paragraf kelima bicara tentang C lagi, paragraf keenam D, setelah itu paragraf ketujuh berbicara tentang S.
nggak sistematis. Lalu saya tanya 3C, kok keempat ngomongnya A lagi, sama persis loh, cuma beda kalimatnya tapi isi sama persis loh. Apa kata dia? Oh, oh iya ya Bu ya? Oh iya ya Bu ya? Oh mungkin itu kesalahan aja Bu, nggak apa-apa Bu, wajar lah Bu, wajar Bu, nggak apa-apa Bu. Gitu. Nah, saya bilang inilah fungsinya kerangka karangan, Nak. Dia akan mengontrol mana yang sudah dibahas, mana yang belum dibahas. Coba perhatikan, paragraf 1 dengan paragraf 4 itu sama persis. Tidak ada pengembangan isi. Boleh kok diulang isinya, tapi harus jelas. Yang pertama tuh berapa persen yang dibahas. Paragraf pengulangannya itu berapa persen yang dibahas. Gitu. Anak ini masih protes. Tapi gini ya Bu ya, saya nggak tahu deh, saya nggak peduli Ibu dari kampus mana, lulusan kampus mana Bu ya. Tapi kalau Ibu nih, kalau Ibu dan anak ini bilang gini, Ibu pasti lulusan kampus abal-abal deh Bu. Coba deh Bu, kalau Ibu punya waktu jalan-jalan deh Bu ke UI Bu. Saya bilang, kampret ini anak, gue lulusan UI, gue lulusan terbaik di angkatan gue, kampret ini anak, saya bilang dalam hati ya. Rasanya saya perlu pisau tuh ya. Gitu ya. Apa kata anak ini? Ibu coba deh jalan-jalan ke UI Bu. Di UI itu Bu, ada penyair besar Bu, namanya Sapadi Djoko Damono. Oke, saya dengerin aja. Sapadi Djoko Damono itu Bu, dia kalau nulis puisi itu nggak pernah Bu pakai kerangka karangan, persetan, pret tuh kerangka karangan. Oh oke, oh gitu ya. Siapa namanya Nak? Sapadi Djoko Damono, Ibu pernah dengar nggak? Pernah sih, rasanya saya pernah dengar ya nama itu ya, gitu. Nama itu saya bilang nggak tahu loh. Pembimbing gue Sapadi Djoko Damono, pembimbing skripsi gue Sapadi Djoko Damono. Ntar lo ya, ntar tunggu pembalasan gue. Lalu kemudian dia bilang juga, kalau Ibu suka jalan-jalan ke tim, maaf ya Bu ya, saya biar anak-anak SMA gini, mainan saya di tim Bu, saya suka sastra Bu. Itu ada dramawan besar Bu, namanya Putu Wijaya. Ibu tahu Rendra, Ibu kan bahasa Indonesia, maksudnya tahu Rendra. Nah, sama Bu, Rendra, Putu Wijaya juga sama. Kalau bikin tulisannya nggak pernah bikin karangan Bu, bikin karya nggak ada tuh Bu, nggak ada ceritanya bikin karangan. Dan setiap kali anak ini nanya, bicara gitu ya, itu tepuk tangan tuh membahana di kelas. Oke, nikmati aja permainan ini. Lalu saya bilang, oh gitu ya, yakin Sapadi Djoko Damono tuh kalau bikin tulisan nggak pakai kerangka karangan. Wih yakin Bu, potong kelingking saya. Sampai saya mikir ini anak kelingkingnya berapa sih sampai dikit-dikit ngomong potong kelingking gitu ya. Gitu. Potong kelingking saya kalau sampai Sapadi Djoko Damono bilang kalau dia bikin karya itu nggak pakai kerangka karangan. Potong Bu. Kita taruhan Bu, gitu. Bener nih. Iya Bu, saya berani jamin kok Bu, berani saya Bu. Oke, coba ya telepon Pak Sapardi ya. Emang Ibu punya nomornya? Mudah-mudahan saya pasti pegang nomornya. Itu karena kebetulan itu tahun 2004, 2002 sampai 2004, nah, saya lupa itu persisnya berapa. Itu handphone tuh baru muncul di Indonesia kan, di Jakarta. Karena mereka anak-anak anggota DPR kan tajir melintir tuh. Saya minta tuh, saya pilih siapa di sini yang pulsanya masih banyak. Yang pulsa 50.000 dia masih 50.000. Nggak ada yang angkat tangan. 25.000 nggak ada Bu. Maaf ya Bu, pulsa kami kebanyakan 200.000, 500.000 Bu. Ibu mau yang mana? Gitu. Yang paling banyak siapa? Saya bilang. Ini anak-anak tajir melintir. Ya udah, akhirnya dapatlah satu anak yang dia pulsanya masih 1 juta rupiah. Oke, saya kasih nomornya Pak Sapardi. Saya berdoa aja tuh, ya Allah tolong mudah-mudahan Pak Sapardi ngangkat gitu, tolong ya Allah tolong saya dijolimin ini mana sama siswa saya bilang. Lalu mungkin doanya orang terjolim itu emang deket banget ya, langsung dijabat Tuhan. Pas nelpon itu langsung tersambung oleh Pak Sapardi, Prof Sapardi. Saya minta waktu itu ya mereka telepon handphonenya canggih ya gitu, jadi sudah ada fitur loudspeaker. Kemudian saya minta loudspeaker dan alhamdulillah tersambung dengan Pak Sapardi. Halo siapa nih? Gitu. Biasanya Pak Sapardi nggak mau tuh terima nomor-nomor asing. Halo siapa nih? Gitu. Selamat siang Prof, nama saya Kifty, saya mahasiswa bimbingan Prof Sapardi yang bahas tentang ini. Kamu kemana aja kamu? Habis sidang habis bimbingan kabur begitu aja sidang, saya nggak dikasih tahu ini apa gitu, biasalah gitu ya, bercanda gitu. Padahal beliau tahu saya selalu komunikasi dengan beliau karena sering mampir ke rumah beliau. Terus beliau katakan, kegiatanmu apa sekarang? Oh, kegiatan saya ini